Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi nabiul ulumi wa hikam, amma ba'd. Bapak Ibu, para pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah kita terlahir di dunia ini pas diletakkan Allah SWT di Indonesia yang penuh berkah ini, yang mana Indonesia yang sangat subur tanahnya, orang-orangnya santun, kualitas kehidupan masyarakatnya cukup makmur. Bahkan orang luar iri kepada kita, mengatakan bahwa Indonesia merupakan sekeping tanah surga yang diturunkan Allah di bumi ini, terutama di Sumatera Barat yang alhamdulillah notabene mayoritas orang Islam dan beradat, karena falsafah orang Minangkabau adalah adat besan di syarak, syarak besan di kitabullah, syarak mengato, adat memakai. Oleh sebab itu makanya kebanyakan orang Minangkabau itu merupakan orang-orang yang taat kepada ajaran agama. Namun kaum muslimin rahimakumullah, mungkin masih ada sekelompok orang yang masih memberikan atau memotivasi, memprovokasi orang agar bangsa ini ditukar, dirubah menjadi ideologi yang lain. Jangan sampai bahwa kita ikut-ikutan juga, karena memang Wandeng Fazer kita ketika tahun 1945 dulu memerdekakan Indonesia, mereka susah payah rapat berkumpul apa kira-kira yang bagus untuk negara kita ini, karena mereka merupakan orang-orang intelektual, para ulama, perwakilan organisasi masyarakat dan sebagainya. Mereka telah menetapkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, tentu Pancasila ini kadang ada sebagian orang membentur-benturkan dengan agama kita, menganggap bahwa Pancasila ini adalah bugot, tidak sesuai dengan syariat Islam. Padahal kalau kita lihat kaum muslimin rahimakumullah, butir-butir masing-masing sila yang ada di Pancasila itu adalah sesuai dengan syariat Islam. Namun para pendiri bangsa dulu mengapa menamakan Pancasila sebagai dasar negara kita, bukan yang lain? Karena ini untuk mempersatukan kita bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang beragam, yang banyak suku bangsa, yang banyak agama, yang banyak bahasa, dan banyak lain sebagainya. Oleh sebab itu, sama-sama kita menerima hal ini sebagai anugerah Allah SWT. Pancasila itu sesuai dengan agama kita, yaitu agama Islam. Pada sila pertama kalau kita lihat, itu ketuhanan yang Maha Esa. Ini sesuai dengan ayat Al-Quran yang banyak dihafal oleh orang kita, terdapat di dalam surat Al-Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu Esa, tunggal. Makanya di sila pertama dikatakan ketuhanan yang Maha Esa. Dengan demikian, maka tidak ada tempat di negeri ini bagi orang yang anti Tuhan, bagi orang yang memiliki ideologi komunis, yang tidak memiliki Tuhan, yang tidak beriman kepada hari akhirat. Maka tidak ada tempat di bumi Indonesia ini. Karena memang sesuai konstitusi kita di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 1 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini sesuai dengan konsep syariat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 135. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qist. Syahada alillah. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah kamu orang yang penegak keadilan, menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang ketiga adalah sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Ini sesuai dengan Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Hai manusia, sesungguhnya
kami ciptakan engkau dari laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa. Jadi banyak di dunia ini bangsanya, ada ratusan bangsa. Bangsa Arab, bangsa Cina, bangsa Indonesia, bangsa-bangsa yang lain. Wa qabaila, dan bersuku-suku. Masing-masing bangsa itu ada suku-sukunya. Dulu ketika bangsa Arab ada suku Quraisy, suku yang lain. Termasuk di Indonesia ada sukunya, suku Batak, suku Jawa, suku Minang. Bahkan di Minang ini pun ada suku-suku kecil sub-sukunya. Suku Piliang, Pitapang, suku Melayu dan sebagainya. Nah, itu apa gunanya? Lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Karena kita berbeda-beda, makanya saling ta'aruf. Berkenalan, berkawan, dan sama-sama membangun bangsa ini. Bersatu kita untuk mengisi kemerdekaan ini. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Butir ini sesuai dengan Al-Quran surat Asy-Syura ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amruhum syura bainahum. Untuk urusan mereka melakukan musyawarah di antara mereka. Jadi ini merupakan konsep yang baik yang diterapkan di Indonesia sesuai dengan agama Islam. Adapun sila terakhir, yaitu sila kelima, adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini sesuai dengan Al-Quran surat An-Nahl ayat 90. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk berbuat adil dan berbuat kebajikan. Sehingga dengan demikian insya Allah kita akan menjadi damai. Jangan sampai ada kelompok-kelompok yang terus menyulutkan permusuhan, intoleran, sehingga kita yang selama ini damai, rakyat Indonesia ini damai, diobrak-abrik oleh bangsa-bangsa yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Insya Allah ini jihad kita bersama, sehingga kita bisa mewujudkan cita-cita kita bersama, yaitu bahagia di dunia dan selamat di akhirat. Itulah yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.